Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Yang saya banggakan kepada mahasiswa program studi ilmu hadis yang pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi kalian dalam belajar dua mata kuliah sekaligus ya ini. Yang pertama itu mata kuliah hadis dan isu kontemporer, yang kedua itu mata kuliah sosiologi dan psikologi hadis. Ya saya nggak tahu alasan kenapa. Yang jelas saya juga heran kenapa satu kelas bisa 2 kali mata kuliah ini. Ya semoga kita tidak bosan bertemu ya. Oke. Nah, sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Al-Hadi Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semoga segera kewarasan. Sudah vaksin semuanya ini? Oh gitu. Ya, semoga saja segera vaksin semua ya, karena kemungkinan besar ya nanti beberapa pekan ke depan ini mungkin ada kebijakan untuk melakukan perkuliahan secara offline. Tapi ada catatannya, biasanya ada catatan mahasiswa harus sudah melakukan vaksin. Dan ini baru mulai diterapkan untuk semester 1 dan semester 3. Nah, ini kan kebetulan kalian sudah masuk ke semester 5 ya. Sudah sangat senior ini. Sudah mulai menginjak senior. Oh ya, biasanya di luar kota. Di luar kota, kalau Kudus ini kebanyakan sering full ini. Kalau di Kudus kebanyakan full ini. Nah, kalau di luar kota, kemarin ada yang dari Salatiga kampus itu untuk ke dosen dan pada para pegawai. Untuk mahasiswa tidak ada, jadi mahasiswa di luar. Jadi biasanya menggunakan puskesmas atau klinik Pratama atau di rumah sakit atau di mana kan gitu. Biasanya di situ. Ya pokoknya sementing diusahakan ini. Kalau di Kudus memang full, biasanya orang-orang Kudus sendiri itu pada lari ke luar kota. Kemarin adik saya aja itu lari ke Salatiga. Jadi kebetulan punya channel di Salatiga, ya sudah vaksin di sana. Nah, gitu. Ya, nah itu orang Jepara sudah menginformasikan, barangkali punya. Ya, oke. Jadi nanti silakan saling sharing terkait dengan masalah vaksinasi di mana yang kira-kira bisa menyediakan secara cepat kan gitu. Oke, kita fokus ke mata kuliah ini. Ya, mata kuliahnya itu terkait dengan mata kuliah hadis dan isu kontemporer. Kebetulan RPS-nya atau rencana pembelajaran semester sudah saya upload di virtual classroom. Ya, virtual classroom. Ini Anda bisa buka nanti. Di deskripsi itu sudah ada, RPS-nya tinggal di-download, dan kebetulan sudah saya buka RPS hadis dan isu kontemporer. Nah ini rencana yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kenapa kok harus ada hadis dan isu kontemporer? Jadi begini, hadis itu kan produk pada 14 abad yang lalu, ya 14 abad yang lalu, di mana saat itu kita masih dalam di ruang mana itu, di alam mana itu kita belum lahir yang jelas. Jadi hadis itu 14 abad yang lalu, di mana konteks hadis itu turun itu sangat berbeda dengan konteks kehidupan kita saat ini. Nah, sementara
hadis itu harus tetap apa ya, up to date dengan kondisinya. Nah, kalau jargon selama ini kan ada apa, ada gium soleh likulli zamanin wa makanin, kan begitu ya. Nah ini PR kita, bagaimana kira-kira hadis itu bisa sesuai dengan konteks kita saat ini. Dalam arti upaya kontekstualisasi hadis itu yang sangat penting. Nah konteksnya apa Pak? Nah kan gitu. Konteksnya apa? Lah konteksnya ini pasti akan selalu berkaitan dengan isu-isu kontemporer yang melingkupi kehidupan kita. Ya, misalkan kalau di situ sudah saya jelaskan. Oh ya, saya belum share screen ya. Saya share screen terlebih dahulu. Maaf. Sambil menunggu yang lain ya, saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini hadis-hadisnya. Ya, ini RPS-nya ya. RPS ilmu hadis. Nah, rencana yang akan kita pelajari ini, tema-tema ini. Bisa dilihat ya di layar kalian ya. Oke. Nah, dalam tema-tema itu setidaknya itu tema-tema itu sangat seksis atau up to date di era kita saat ini. Nah, dulu tidak ada mungkin istilahnya yang berbeda, tapi terkadang fenomena ini sudah pernah terjadi di masa lampau. Misalkan kayak hadis tentang apa fenomena LGBT. LGBTI kan tidak hanya fenomena saat ini, tetapi juga pernah dilakukan pada umatnya Nabi Lot, kan begitu. Human trafficking, ya trafficking. Ini kan istilahnya memang trafficking ya. Jadi jual beli orang, istilah perbudakan. Istilah perbudakan. Nah, kalau dulu pada masa Nabi itu perbudakan. Ya, jadi bagaimana semangat Islam ketika datang untuk membebaskan budak, kan mulai dari apa ya, semisal ada diat pasti ada salah satu diat, misalkan membunuh orang itu diatnya adalah apa, memerdekakan budak, ada kemudian pokoknya ada yang memerdekakan budak lah istilahnya. Nah ini bagian dari upaya untuk memberantas perbudakan saat itu. Tetapi dalam konteks saat ini perbudakan tidak lagi seperti itu. Nah, kan begitu. Perbudakan bisa saja misalkan orang itu dieksploitasi tenaganya sementara upahnya minim. Ini namanya human trafficking juga. Belum lagi orang-orang yang kemudian dijual harga dirinya untuk apa ya, kesenangan hidup duniawi. Misalkan para mucikari yang kemudian menjual para PSK-nya itu. Nah, bagaimana respon hadis terhadap fenomena semacam ini. Tetapi ya konteksnya kita harus melakukan kontekstualisasi. Kita tidak bisa kemudian menelan mentah-mentah hadis itu. Kan begitu. Terus ada isu global warming. Isu global warming. Ya, isu global warming ini kan apa ya? Pemanasan global ini kan belum pernah terjadi pada masa Nabi. Karena apa? Pada masa Nabi itu belum ada perindustrian. Ya, belum ada perindustrian yang pesat. Tapi ke dalam konteks ini perindustriannya sudah marak dimanapun ada pabrik. Dulu pabrik hanya di kota-kota besar. Sekarang pabrik di kota-kota pinggiran, kota-kota kecil sudah banyak pabrik. Misalkan di daerah Mayong ya. Daerah Mayong itu dulu itu kan banyak kebun sawah kan gitu, tapi sekarang pabrik berdiri semuanya di situ. Jadi di situ sudah ditanami bata-bata, batu bata semuanya. Tidak ada lagi tanaman, pohon itu nggak ada. Jadi tandurannya beda. Kan begitu. Ya kan? Nah, ini fenomena ini bagaimana itu kira-kira hadis ini merespon? Hadisnya ada nggak Pak? Ya kalau dicari-cari ya pasti ada. Kan gitu. Belum lagi entrepreneurship. Belum lagi terkait dengan pendidikan. Ya, pendidikan yang model saat ini. Belum lagi isu tentang pluralisme, belum lagi isu tentang jihad, terorisme, ya. Bahkan sekarang isu yang terbaru itu digital Islam. Nah, selain yang ada di sini itu ada digital Islam.
Jadi bagaimana fenomena keberagamaan seseorang itu di media sosial. Karena terkadang ada orang, ya tidak hanya terkadang, pasti banyak ini, bahkan di antara kalian ada yang melakukan. Apa Pak yang saya lakukan? Anda ingin menunjukkan eksistensi keberagamaanmu di media sosial. Lagi ngaji dipoto posting nih media sosial. Lagi sholat dipoto posting media sosial. Lagi umroh difoto diposting di media sosial. Terkadang, hai guys, saya sudah sampai di sini, foto di depan Ka'bah. Semoga si A bisa berkunjung ke Baitullah secepatnya. Amin. Nah, itu diposting di media sosial. Nah, kira-kira urusan ibadah ini kalau dalam hadis Nabi ini urusannya individu dengan Tuhannya, Allah, ataukah ini urusan sosial eksistensi dia? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai digital Islam. Belum lagi mereka yang belajar Islam menggunakan media-media online. Sekarang kan banyak orang yang kemudian menjadi agamis. Dia tidak pernah ngaji di pondok, tidak pernah ngaji di pesantren, bahkan tidak pernah ngaji di program studi ilmu hadis, kan begitu. Tetapi dia merasa dia bisa belajar Islam menggunakan Syekh Google yang wajahnya selalu bersinar, kan begitu. Nah, ini. Nah, itu adalah fenomena-fenomena baru dalam arti ini bagaimana kira-kira sikap hadis ini menyikapi fenomena-fenomena itu. Nah, ini langkah pertamanya yaitu terkait dengan kontekstualisasi. Nah, kata kuncinya di kontekstualisasi. Ya, jadi nanti kira-kira ciri-cirinya apa? Kan begitu. Jadi yang sesuai dengan hadis itu apa misalkan? Ya. Bahkan yang terbaru juga ya terkait dengan isu corona ini, hadis-hadis tentang kesehatan ya itu bermunculan, bahkan sampai merespon masalah vaksin, bagaimana vaksin itu kan begitu. Jadi misal Anda baca tulisannya Ibnu Qayyim atau siapa itu ya, atau Ibnu Hajar al Asqalani tentang apa itu At-Tibbun Nabawi itu, terus hadis-hadis tentang itulah, itu semuanya diupayakan dikontekstualisasikan dalam kondisi yang sedang kita alami saat ini. Nah, ini merupakan core atau tujuan dari mata kuliah hadis dan isu kontemporer. Jadi problem-problem kemanusiaan yang terjadi saat ini apa saja. Nah, itu. Nah, di sini paham ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, jadi nanti kita berupaya untuk mencari solusi dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita saat ini. Dengan cara apa? Melakukan upaya kontekstualisasi dari hadis-hadis Nabawi yang sudah ada, di mana hadis ini keberadaannya mulai ada itu sudah lewat 14 tahun silam. Nah, ini upaya kita untuk melakukan kontekstualisasi dalam fenomena atau isu yang sedang terjadi saat ini bagaimana. Nah, itu kira-kira. Bacanya apa? Banyak sekali nanti, dan buku-bukunya banyak ya. Ini kitab utamanya ya pasti Kutubudis atau Kutubus Sittah ya. Oke, pendukungnya ini saya tidak mencantumkan semuanya, nanti bisa search atau mencari di Google. Jurnal-jurnal ilmiah sudah banyak di sana yang terkait dengan upaya kontekstualisasi. Jadi bagaimana kemudian hadis itu berbicara tentang human trafficking, bagaimana hadis itu berbicara tentang teknologi, kan begitu. Bagaimana hadis itu tentang berbicara tentang politik. Nah, biasanya kan ada upaya misalkan politik itu terkait dengan khilafah. Hadis ini sering muncul itu khilafah alamin hajin nubuwah itu sering dimunculkan. Nah, langkahnya bagaimana Pak? Langkahnya pasti kita akan melakukan kritik terhadap hadis itu sendiri. Jadi upaya untuk melakukan kontekstualisasi kita harus paham dulu kritik. Nakdul hadisnya harus paham. Gak mungkin kita kemudian hanya melakukan kontekstualisasi tapi tanpa diawali dari kritik hadis, nakdul hadis.
Apakah hadisnya itu kuat atau tidak, kan begitu. Nah, misalkan kalau hadis khilafah itu termasuk hadis ahad, dan salah satu perawinya ada yang bermasalah. Ahadnya gimana? Hadis itu hanya diriwayatkan oleh satu jalur, tidak ada jalur yang lain, tidak ada hadis mutawatir. Jadi itu bukan sebagai hadis mutawatir, bukan. Dan ada salah satu perawi yang bermasalah. Tetapi kenapa hadis ini kemudian sangat viral bagi para pengusung khilafah itu? Nah, ini kan menjadi problem. Apakah ini urusannya pure penegakan syariat Islam, ataukah ini ada intrik-intrik politik yang masuk di dalamnya? Nah, ini yang paling penting kita ketahui. Nah, ini termasuk isu kontemporer. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, nah sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya menginjak ke kontrak belajar? Cukup. Oke, terima kasih. Sekarang kita menginjak kepada kontrak belajar. Sistem pembelajaran ini ya akan selalu menggunakan media online, ya, kecuali nanti ada edaran baru yang memang memperbolehkan mahasiswa selain semester 1 dan semester 3 untuk melakukan perkuliahan tatap muka di kelas. Ya, semoga saja ada kebijakan itu secepatnya gitu ya. Kira-kira kalian nyaman kuliah offline apa online? Offline. Ya, semoga aja kebijakan ada dan segera muncul. Nah, gitu ya. Jadi, ya paling tidak persiapkan syarat-syarat tadi, minimal vaksin. Nah, itu biasanya jadi dipersyaratkan. Harus ada vaksinasi itu. Nah, perkuliahan ini akan saya lakukan secara online. Hanya saja terkadang saya tidak melakukan tatap muka semacam ini menggunakan Google Meet. Ya, tidak menggunakan Google Meet. Terkadang saya nanti akan membuat semacam video yang di situ saya akan bedah terkait dengan satu tema tertentu yang bersumber dari referensi-referensi kredibel dari kitab induknya atau dari jurnal atau dari buku. Nah, di situ. Yang jelas saya tidak akan menggunakan dari blogspot kan gitu atau Wikipedia karena itu sumber tidak kredibel kan begitu. Nah, kemudian saya buatkan video itu, ya durasinya sekira-kira tema itu bisa saya sampaikan dan sudah komplit. Nah, durasinya seperti itu. Kadang ya ada yang 15 menit, ada yang 20 menit, bahkan ada yang lebih dari 30 menit kan begitu. Nah, jadi nanti kalian tinggal menyimak video itu. Tetapi ini tidak selalu seperti itu ya. Jadi nanti terkadang saya menghendaki untuk kuliah semacam ini lagi. Jadi kita akan menggunakan platform Google Meet atau pakai Zoom. Tapi kayaknya lebih ringan menggunakan Google Meet untuk paket datanya, penghabisan paket datanya lebih ringan, lebih irit kalau pakai Google Meet. Oh ya, ada satu lagi yang masuk sebentar. Kalian tahu siapa yang telat tadi? Oke. Nah, materi itu nanti akan saya upload di Vclass. Nah, di Vclass. Vclassnya saya klik kok nggak muncul. Nah, nanti akan ada setiap pertemuan ini akan saya upload di sini di Vclass. Ya, di Vclass di sini. Karena ini pertemuan pertama, jadi materinya saya tidak mengupload materi, tapi saya mengupload RPS-nya. Ya, mengupload RPS-nya. Di sini ada semuanya nanti. Nah, setelah itu saya tidak memberlakukan adanya presentasi. Nah, ini yang penting kalian catat ya. Saya tidak memberlakukan presentasi, tetapi tugas individu setiap kali pertemuan. Tugas individu setiap kali pertemuan. Jadi tugasnya adalah kalian memberikan respon balik atau feedback dari materi yang saya sampaikan tadi. Gak usah banyak-banyak, cukup maksimal 1 halaman. Boleh nggak Pak disertai referensi? Boleh. Boleh.
Atau itu gagasan murni saya, Pak? Silakan. Yang jelas, jangan sampai melakukan plagiasi. Dalam arti saya pengen berkomentar tentang itu, tapi saya comot dari Google. Tidak boleh itu. Ya, gak usah banyak-banyak. Wes pokoknya maksimal itu satu halaman saja, maksimal. Soalnya kalau terlalu banyak, nanti saya sendiri yang repot. Ya, saya sendiri yang repot untuk membaca itu. Maaf, ini charger saya bermasalah ini. Oke. Saya sebentar. Saya. Oke. Ternyata nggak masuk. Ini takut nanti kalau mati. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Dalam tugas itu sepenting Anda memberikan respon. Jadi bukan untuk meresum, itu tidak. Jadi Anda sepakat nggak dengan apa yang saya sampaikan dalam materi tadi? Anda boleh tidak sepakat, asal dengan argumentasi yang jelas. Begitu juga kalau Anda sepakat, ya harus disertai dengan argumentasi yang jelas. Nah, di sini. Pokoknya singkat padat dalam menyampaikan itu. Lah tugasnya diupload di mana, Pak? Tugasnya nanti diupload di Vclass, karena saya akan menilainya menggunakan Vclass. Setiap kali pertemuan seperti itu. Ya, jadi tidak ada presentasi. Jadi kalian tidak mendapatkan tema untuk membuat makalah, itu tidak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya terkait dengan tugas ya. Betul, setiap pertemuan. Jadi nanti setelah saya posting tema atau posting materi, nah kemudian saya sekaligus memposting tugasnya. Tugasnya sama setiap kali pertemuan, yaitu memberikan feedback, memberikan apa ya jenis istilahnya, lesson learning. Nah, lesson learning terkait dengan tema yang sudah saya berikan. Silahkan direspon. Itu. Insya Allah mulai minggu depan. Insya Allah mulai. Oke, monggo. Nah. Karena saya hanya mewajibkan maksimal satu halaman, yo referensinya yo sak senengmu. Satu boleh, dua lebih baik, tiga lebih baik lagi, kan begitu. Oh, nggak ada referensinya, yang penting itu adalah argumentasi Anda, berarti referensinya ya Anda sendiri. Oke, sama-sama. Seperti itu. Betul. Jadi ada mengomentari. Ya. Anda mengomentari. Nah, di situ biasanya saya setting 24 jam. 24 jam dari jam kuliah. Jadi misal jam kuliah kita mulai jam 9, berarti batas pengumpulan adalah jam 9 di hari berikutnya. Ya, jam 9 di hari berikutnya. Tapi ingat, untuk presensi tetap sesuai dengan jadwalnya ya. Jangan sampai telat. Jadi misal ini presensi, tadi saya mulai jam 9.30, berarti mulai jam itu sampai jam 12. Jadi saat ini bagi kalian yang belum melakukan presensi, silahkan presensi di Vclass. Sudah saya buka presensinya, jangan sampai telat ya. Oke, presensinya tetap harus sesuai dengan jam, tapi tugasnya 24 jam. Oke, itu ya. Ada yang lain sebelum saya lanjutkan?
Oke. Untuk masalah absen ya. Absen apa tugas ini? Sebenarnya mudah. Gini, ya itu memang eh, kita sempat saya alami juga di semester sebelumnya. Jadi biasanya kalau memang fiklasnya error, biasanya saya memang memberikan woro-woro di grup. Jadi mereka yang punya masalah presensi siapa saja silakan di list. Nah, nanti akan saya input manual ketika fiklasnya sudah membaik. Nah, gitu. Itu solusi. Yang penting dia berani ngomong, saya punya masalah Pak. Nah, saya punya masalah dalam presensi. Nah, biasanya saya list siapa yang punya masalah. Gitu. Jadi jangan mengingatkan di hari berikutnya, jangan. Mengingatkan berikutnya itu berarti mengada-ada dia. Ya, jadi mengingatkannya di hari yang sama lah, sekalipun di luar jam. Gitu ya. Lah, untuk tugas, sebenarnya tugas itu saya tidak menutup tugas kalian dalam arti harus 24 jam itu harus terkumpulkan. Saya tidak menutup. Jadi apabila ada yang terlambat, tetap bisa mengumpulkan tugas. Hanya saja dalam Fiklas itu akan ada tulisan terlambat. Konsekuensinya apa? Nanti saya akan jelaskan dalam penilaian ya, masalah penilaian. Jadi tetap bisa ngirim, tapi ada konfirmasi bahwa yang bersangkutan terlambat dalam mengumpulkan. Nah, gitu. Jadi nggak usah tanya Pak, ini tuh saya terlambat mengumpulkan tugas, ini mau kirim kemana Pak? Ya tetap di Fiklas ngirimnya, tetap bisa masuk. Karena saya tidak menguncinya. Nah, tetapi di situ ada tulisan terlambat, gitu aja. Ya, soalnya terkadang kan ada mahasiswa yang punya masalah sinyal lah atau apalah. Ya, jadi saya tidak terlalu kaku-kaku amat lah. Pokoknya kudunya jam semene ya, hanya saja di keterlambatan. Iya, di Vclass karena saya akan ngoreksinya lewat Vclass. Kalau lewat HP nanti HP saya yang error, Mas. Soalnya ke HP itu kan kapasitas penyimpanannya kan terbatas, Mas. Tidak sehebat atau tidak sebesar di laptop. Gitu. Nah, jadi apapun tugas ya ditutup di Vclass kecuali kalau memang dalam keadaan mendesak biasanya saya minta untuk kirim ke email saya. Oke, gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke penilaian. Penilaian yang saya lakukan ya itu ada 3 aspek. Yang pertama itu terkait dengan kedisiplinan mahasiswa ya, kedisiplinan. Gimana? Masih macet? Oke, tentang kedisiplinan. Kedisiplinan ini mahasiswa rajin masuk, insya Allah nilainya tinggi kan gitu. Karena apa? Bobot penilaiannya 30%. Ya, ini ya 30% kehadiran. Lah, Pak, semisal saya tidak hadir 1 kali tanpa alasan, bagaimana Pak? Ya tinggal mengurangi nilainya. Jadi yang saya masukkan itu adalah persentase kehadiran dari total keseluruhan kehadiran. Jadi misalkan kehadirannya 14 kali. Ya, apakah yang lain juga putus-putus? Buatan. Ya, gini aja. Nah, ini saya rekam. Ini saya rekam dengan OBS ya. Jadi nanti habis selesai meeting, nanti saya upload di YouTube linknya. Silahkan disimak kembali penjelasan saya ya. Gitu. Jadi nanti disimak kembali, bukan berarti ini mengganggu yang lain karena ternyata yang bermasalah hanya 1-2 orang kan gitu. Jadi nanti silahkan yang bermasalah nanti simak
rekamannya ini. Ya, ini sudah saya rekam ini. Biar kita tidak terganggu dalam menjelaskan ini. Oke. Nah, kita kembali ke masalah kehadiran. Jadi misalkan kehadiran total itu 14 kali. Ternyata Anda baru tidak hadir 1 kali. Itu kan berarti kehadiran prosentasenya itu hanya 92%. Nah, berarti nilai Anda cuma 92 itu dalam aspek kehadiran. 92 nilai. Ya, 92 nilai. Oke. Nah, jadi semakin banyak Anda tidak hadir tanpa izin, catatannya tanpa izin, maka semakin banyak pula nilai Anda berkurang. Kan begitu. Tapi kalau izin, Pak, nah ini saya belum menjelaskan itu. Oke, kalau izin, ya, kalau izin saya anggap tetap masuk. Yang jelas, yang tidak masuk itu dia nanti tetap harus mengumpulkan tugasnya. Kalau tidak ada tugasnya, ya maka tugasnya juga akan berkurang nilainya, kan gitu. Nah, jadi tetap saya anggap masuk. Yang penting dia berani ngomong sendiri. Ya. Oke. Izinnya langsung ke saya. Tidak boleh dititipkan. Kecuali dalam keadaan yang memang tidak bisa Anda lakukan. Misalkan, maaf ini. Tiba-tiba Anda di tengah perjalanan kecelakaan dan Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Kan nggak mungkin toh mahasiswa mau ayo yang izin kono nyekeli HP kan nggak mungkin ya. Nah, itu bolehlah diwakili temannya, Pak, maaf si A ini habis kecelakaan dia seperti ini, Pak, nggak bisa melakukan apa-apa. Oh ya, berarti saya terima, kan begitu. Tapi selain itu harus dilakukan sendiri ke saya, mulai pakai WA silahkan, telepon monggo, SMS monggo, ya, silahkan. Pokoknya yang penting izinnya itu sampai kepada saya dan catatannya ya, izinnya sebelum perkuliahan dimulai. Paling maksimal adalah jam kuliah itu selesai. Ya, jam kuliah itu selesai. Maksimal itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi langsung, jangan sampai menggunakan orang lain. Ya, ketiga. Oke, yang kedua. Oh ya, bukan yang kedua. Ini belum. Ini saya membuat statement semacam ini. Coba diperhatikan. Ini kira-kira memberatkan Anda atau tidak? Soalnya konsekuensinya kalau ini masih ada, catatannya Anda kalau kurang dari 50% Anda tidak bisa mengikuti UAS. Kalau tidak bisa mengikuti UAS, maka tidak akan lulus. Nah, akhirnya apa? Mengulangi. Jangan. Oke, saya berubah ya. Bagaimana perubahannya? Maksimal 4 kali. Tujuh. Kan jumlah total kita 14. Harus membuat surat pernyataan. Ini aja wes. Tetap diperkenankan mengikuti UAS dengan konsekuensi pengurangan nilai. Karena ini bisa jatuh, Mas. Misalkan begini, nilai kehadiran Anda cuman 8%, nilai Anda 8,
Sementara tadi nilai total akhir itu akumulasi dari nilai kehadiran, nilai UTS, dan nilai UAS. Apabila itu jatuh, bisa saja nilai Anda jatuh sampai C atau bahkan D, kan begitu. Ya, sampai C atau D. Lah, batas kelulusan nilai mata kuliah di sini berapa? C ya. C masih dianggap lulus ya. Ya, berarti kalau di bawah C, otomatis Anda tidak lulus sendiri by system itu. Bukan saya yang menghalangi, tapi by system. Karena apa? Karena nilai kehadiran Anda sangat rendah, 10% misalkan. Ya nilainya cuma 10 itu tok. Sementara habis itu harus diakumulasi dengan nilai-nilai yang lain. Nilai-nilai yang lain ternyata akumulasinya juga rendah, ya bisa alamat di bawah C. Konsekuensinya apa? Anda tidak lulus sendiri by system, bukan saya yang tidak meluluskan. Gitu. Ya. Nah, jadi di kelas itu kan langsung enak. Jadi nanti dosen bisa ngecek, oh mahasiswa ini tidak hadir tanpa alasan sekian. Berarti berapa persen kehadiran dia kan gitu. Nah itu nilainya. Kalau katakanlah Anda hadir 100%, berarti nilai Anda 100. Kan gitu. Loh nggak bisa. Nggak bisa. Dia harus tetap memperhatikan presensi itu. Kecuali tadi kalau memang di kelasnya sedang error. Itu kita juga harus berlatih disiplin, Mas. Ya. Saya sudah sangat longgar, tapi tolong kedisiplinan tentang presensi juga harus diperhatikan. Jadi kalian boleh telat, boleh. Tetapi nanti konsekuensinya nilai Anda semakin berkurang. Jadi saya memberikan nilai itu sudah maksimal. Tergantung Anda sendiri yang mau mengurangi. Kan begitu. Anda semakin tidak rajin ya semakin berkurang aja nilainya. Semakin banyak ya semakin habis nilaimu, kan begitu. Ya. Jadi berangkat dari persentase. Nah, kalau memang V-class error, langsung dikomunikasikan pada hari itu juga. Biar saya bisa tahu, oh ini memang keadaan V-classnya sedang error, sehingga saya harus, apa ya, ojo kaku-kaku amat lah, nanti saya masukkan secara manual, kan begitu. Nah, jadi ya di hari itu juga, jangan di hari berikutnya. Kalau di hari berikutnya bisa saja dia mengada-ada ini, biar nilai presensi tidak jatuh, kan begitu, dia mengada-ada. Tapi kalau memang di hari itu juga, berarti memang dia punya apa ya, tanggung jawab atas tugas yang atau kewajiban yang memang harus ia lakukan, kayak gitu loh. Ojo sak senengnya dewe. Oke, paham ya? Oke. Oke, silakan. Ya tetap bisa masuk sistem, bisa masuk sistem. Anda pakai Smooth bisa, pakai V-Class bisa, pokoknya sebenarnya bisa masuk. Jadi nanti kalian kan juga bisa ngecek sendiri, saya sudah bisa masuk apa belum kan gitu, bisa ngecek sendiri. Nah, gitu. Ya, oke. Terus yang kedua, ini terkait dengan penilaian UTS. Saya tidak memperlakukan UTS secara sendiri, tidak. Jadi tugas harian Anda itu saya anggap sebagai nilai UTS. Ya, jadi nilai akumulasi ya jadi setiap kali pertemuan itu kan ada penilaiannya ya. Kemudian saya akumulasi sampai akhir semester. Nah, itu akan jadi nilai UTS. Jadi nanti tidak ada UTS tersendiri, tidak ada. Nah, karena saya sudah memahami mahasiswa tak kayak tugas akeh kok setiap kali pertemuan ada tugas kok masa ya tak kayak UTS barangan gitu. Tuh. Terus yang terakhir dengan nilai UAS. Nilai UAS-nya itu terkait dengan lesson learning. Jadi nanti akan saya kasihkan materinya. Materinya di belakang menjelang akhir semester. Yang jelas ini ngano apa ya jenenge?
menyampaikan argumentasi lagi. Jadi tidak textbook. Jadi silakan kalian mengajukan memberikan argumentasi. Nah, jadi lesson learning dari mata kuliah hadis dan isu kontemporer. Nah, itu nilai UASnya. Ya, nggak usah banyak-banyak juga, sama maksimal 1 halaman. Ya, maksimal 1 halaman. Prosesnya sama dengan tugas mingguan. Hanya saja tidak terkait dengan tema yang saya sampaikan, tapi terkait dengan lesson learning dari keseluruhan mata kuliah. Keseluruhan topik yang saya sampaikan dalam mata kuliah hadis dan isu kontemporer. Gitu. Ya, pahami ya? Oke. Nah, untuk mata kuliah yang sosiologi dan psikologi hadis, polanya sama. Nanti saya akan menggunakan pola yang sama. Nah, terus bagaimana Pak nanti kalau tiba-tiba ada kebijakan kuliah offline Pak? Kuliah offline sama, jadi nanti karena kita sudah menggunakan aturan main semacam ini, jadi nanti kita pertemuannya hanya pindah ke kelas, jadi nanti di kelas modelnya kayak ngaji, saya menjelaskan saja. Anda boleh tanya jawab di situ. Di V-Class juga sama, boleh tanya jawab. Jadi setelah saya upload materi, kalau memang ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silahkan didiskusikan di WA Group. Nah, gitu. Jadi prosesnya sama. Nah, hanya saja ruangannya yang berbeda, arenanya yang berbeda. Kalau biasanya kita menggunakan online, sekarang kita menggunakan offline. Jadi nanti pas offline, ya saya akan menjelaskan materi itu. Kita akan diskusi di situ. Jadi tidak ada yang presentasi di antara kalian. Habis itu silahkan Anda buat tugas. Nah, gitu. Tapi tugasnya tetap diupload di V-Class. Meskipun offline ya. Begitu ya. Oke. Pokoknya kita tunggu saja perkembangan kebijakan ini karena ibaratnya perkembangan kebijakan ini istilahnya gambling. Kaya wong judi ngono kuwi. Kita nggak bisa menebak bagaimana ini ke depannya. Kita tidak bisa memprediksi ya gitu. Tapi yang penting langkah-langkah antisipatif perlu kalian lakukan. Misalkan kayak tadi vaksin, ya silahkan. Barangkali tiba-tiba harus vaksin untuk perkuliahan offline, ya karena kalian sudah siap. Oke, saya bisa Pak. Nah, gitu. Oke, ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak, silakan coba ini dicermati kembali. Saya membuat statement semacam ini, kira-kira ini memberatkan kalian nggak? Tiga 30 menit. Keterlambatan 20 menit. Coba Anda paham dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal. Sistem perkuliahannya bagaimana? Kan kebanyakan saya kan menggunakan model video di YouTube toh. Kan Anda bisa nyimaknya kapan saja. Lah terus hitungan 15 menit dari mana? Ya kan? Ini statement ini saya tulis itu ketika perkuliahan masih secara offline atau menggunakan meeting semacam ini. Ya toh? Nah, berarti kira-kira ini masih relevan tidak? Loh, iya, itu kalau perkuliahan by course semacam ini ya. Tapi kalau kuliahnya model MOOC, Anda menyimak video, kemudian Anda membuat membuat refleksi dari video tadi, itu kan nggak bisa diperlakukan semacam ini, Mas. Jadi tidak bisa kemudian saya
menyetop video ini hanya bisa dibuka pada jam sekarang sampai jam sekian. Selain itu nggak bisa dibuka. Otomatis konsekuensinya apa? Mereka yang telat nggak bisa menyimak materi. Kalau saya cenderung meringankan kalian saja, ini di delete aja. Lah yo kok ora karek mau ngomong ngono. Di-download. Ya di YouTube nanti kan Anda bisa simak ya. Anda simak ya, kemudian Anda pahami materinya apa, kemudian Anda berikan respon feedback. Nah, dalam lembar tulisan maksimal 1 halaman, ya kan? Lah, apabila ada yang tidak bisa dipahami, silahkan kita buka forum diskusi di WA Group. WA Group itu sudah saya integrasikan dengan Vkelas, gitu. Bolehlah baik Anda tanya mau pakai voice note monggo, mau pakai texting monggo. Nah, kalau saya biasanya kalau jawab terlalu panjang, biasanya saya pakai voice note. Soalnya kalau ngetik bisa saja jari saya yang ngerontok nanti. Gitu. Nah, gitu kan lebih mudah ya Mas. Pokoknya yang penting kalian kedisiplinannya itu absensinya itu harus tepat waktu. Di ini masalah tugas, kan saya kasih kelonggaran 24 jam, bayangkan enak tak ora? 24 jam hanya untuk mengerjakan maksimal 1 halaman. Ya. Nah, kayak gitu. Ya, pokoknya begitu ya. Paham ya? Oke. Jadi nanti kalau ada yang kurang paham, nanti bisa disimak rekaman video yang saya rekam ini ya. Jadi sejak tadi saya rekam ini. Gitu. Oke, sip. Nah, ada yang mau disampaikan? Sebelum kita masuk ke ta'aruf. Nah, perkenalan saja ya. Ya, gini aja. Karena ini waktu saya juga kejar-kejaran ya. Soalnya saya dalam posisi masih mengikuti latsar juga dan ada tugas-tugas yang lain. Jadi untuk ta'arufan ini, nanti untuk kalian silahkan Anda memperkenalkan diri di WA Group saja. Mulai dari nama, alamat, ya, terus alumni mana, minimal itu. Atau ya tambah apa? Gak usah. Di Vkelas Anda kan ya gak usah. Jadi paling penting nama, alamat, terus kalau orang di luar Kudus bisa nambahi alamat kos atau alamat pondok kan gitu. Terus tambah alumni. Karena saya memang tidak tahu apakah bagaimana background kalian ini kan begitu. Mau ditambah-tambah yang lain ya nggak apa-apa. Mau tambah pengalaman organisasi atau saya saat ini menjabat sebagai ketua prodi Pak, ketua HMPS Pak, atau saat ini sebagai ya nggak apa-apa itu. Pokoknya yang penting saya minta itu saja. Nah, ketua UKM ya monggo. Yang penting itu nama, alamat, alumni. Nah, alumni dari mana Anda? Nah, kan begitu. Nah, gitu. Oh ya, tambah harapan. Harapan dalam belajar mata kuliah hadis dan isu kontemporer itu apa? Yang Anda harapkan, gitu ya. Gitu saja. Dan saya biar tahu, oh, karpe mahasiswa pengen iki. Jangan berharap dapat pokoknya intinya jangan berharap dapat nilai AP ya. Kalau berharap dapat nilai AP, berarti niat kuliahmu salah. Gitu ya. Pokoknya nilai untuk saya itu bagus-bagus lah. Yang bisa mengurangi nilai itu kan hanya sikap Anda sendiri. Semakin banyak ketidakdisiplinan, semakin banyak terlambat mengirim ke tugas, nah, semakin berkurang aja. Gitu aja ya.
Oke, nah itu untuk perkenalan kalian pada saya. Nah, sekarang tinggal saya memperkenalkan diri saya pada kalian. Mungkin kita belum pernah ketemu di semester sebelumnya ya. Belum ya. Ya, karena memang kebetulan saya di sini masih relatif baru, ya. Jadi nama saya itu seperti yang tertera dalam jadwal kalian, Muhammad Rikja Muktada. Kebetulan saya di sini sebagai eh, dosen baru yang insya Allah akan mendampingi kalian selamanya di kampus IAIN Kudus ini ya. Alamat saya ada di Desa Singocandi, Kota Kudus. Jadi saya asli orang Kudus sendiri yang sudah 12 tahun merantau setelah lulus aliyah, saya merantau keluar. Mulai S1 saya di UIN Wali Songo Semarang, program studi tafsir dan hadis. Saat itu masih tafsir hadis, belum IKT atau ILHA itu belum, masih menyatu. Terus kemudian saya lanjut S2 saya di UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi yang sama, kajian studi Quran dan hadis. Terus kemudian saya lanjut S3 saya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan konsentrasi yang sama, studi Quran dan hadis. Dan kebetulan alhamdulillah saya menempuh seluruh jenjang itu dalam waktu kurang dari 10 tahun, hanya 9,5 tahun. Jadi S1 4 tahun, S2 1,5 tahun, S3 4 tahun. Nah gitu. Nah, alhamdulillah mulai dari S1 sampai S3 beasiswa terus, jadi tidak pernah bayar. Yeah. Gimana? Wah itu ada triknya itu mas. Triknya itu Anda menguasai materi dan yang kedua Anda punya skill bahasa asing. Arabic or English. Nah gitu, bahasa asing. Nah, biasanya itu paling penting itu. Nah, jadi ini alumni pesantren biasanya bisa bahasa Arab, ya itu kenceng bahasa Arabmu. Tapi nah Anda bisa bahasa Inggris misalkan, ya udah itu dikencengi. Biasanya ada persyaratan itu beasiswa itu. Atau yang sekarang ini kebijakan pemerintah ada yang baru. Beasiswa tahfidz. Ya, tahfidzul Quran. Jadi mereka yang hafal Quran bisa mendapatkan beasiswa. Nah, ini insya Allah bisa memperingankan kalian. Jadi bagi kalian yang punya hafalan Al-Quran, berbahagialah. Nah, gitu, berbahagialah karena pemerintah sudah peduli terhadap itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalian juga banyak yang dapat beasiswa. Bahkan saya pastikan bisa mendapatkan beasiswa semuanya. Paling banyak adalah beasiswa orang tua, ya noh? Oh, nggak dapat. Ya, berarti kerja sendiri ya. Berarti ngano, Anda bagus, ya gitu. Hmm. Oh ya, bagus. Nanti cari beasiswa ke Jepang ya. Oke, itu. Nah, terus setelah itu saya pernah mengabdi di UIN Wali Songo Semarang selama 2 tahun sebagai dosen tidak tetap. Dan kemudian saya mengabdi di IAIN Salatiga selama 4,5 tahun sebagai dosen tetap di sana. Ya, statusnya tapi non PNS dan kemudian alhamdulillah pada awal tahun 2020 saya diterima sebagai CPNS baru dengan fungsional dosen di IAIN Kudus. Jadi saya pindahan dari Salatiga ke Kudus. Jadi kalau Anda punya, ya sarang Pak Arif. Jadi apabila Anda punya kawan-kawan ilmu hadis di Salatiga, Anda tanya, kenal Pak Rikja, pasti tahu mereka. Nah, gitu. Pasti tahu mereka. Karena kebetulan saya sudah 4,5 tahun di sana. 4,5 tahun di sana. Dan saya sudah pernah bermimpi, ya gampangnya ibaratnya, ya mosok aku laju terus. Jadi saat itu rumah saya di Kudus sampai ke Salatiga melaju. Dari Kudus sampai ke Salatiga melaju. Kira-kira bisa nggak saya itu tidak melaju seperti ini terus ya? Alhamdulillah terkabul, saya bisa mengabdi di IAIN Kudus. Jadi sekarang jaraknya kalau dulu menempuh 85 kilo, sekarang hanya 5,5 kilo. Jadi cepat saya.
gitu ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lain? Cukup? Oke, cukup. Sebenarnya mata kuliah ini 3 SKS sampai jam 12, tapi kalau sampai jam 12 benar ya, saya yang capek sendiri ngomong ya. Sudah pernah disinggung masalah SKS? Jadi bagaimana perlakuannya? Belum ya? Belum ya. Nah, ini kira repot ini. Ya, saya sampaikan juga ya, sampaikan sekalian. Jadi begini, sistem SKS itu kan sistem pembelajaran. Jadi satu SKS di sini itu 50 menit kali 14 kali pertemuan. Nah, kalau 3 SKS berarti 150 menit kali 14 kali pertemuan. Lah, prakteknya bagaimana, Pak? Prakteknya itu jadi seluruh waktu, misalkan kita 3 SKS kan 150 menit. Itu pembagiannya terserah dosennya. Bisa saja pertemuan tatap mukanya hanya 50 menit. 100 menit adalah pra dan pasca. Peranya apa, Pak? Misalkan dosen sebelum masuk kuliah, silakan Anda baca referensi-referensi ini. Nah, itu peranya. Waktunya 50 menit. Ya toh? Terus dari itu tatap muka 50 menit. Kan masih tersisa 50 menit. 50 menit itu untuk tugas. Biasanya begitu. Aturan mainnya aslinya seperti itu. Aturan mainnya seperti itu. Nah, tapi kenyataannya yo tidak sesuai dengan idealnya kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, gitu ya, paham ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya kira cukup untuk pertemuan ini. Saya harap kita tetap semangat dan sambil menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah dan juga pimpinan kampus ini. Semoga ada angin segar, kita bisa dipertemukan secara offline. Amin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti habis ini video saya upload ke YouTube, nanti linknya saya share ke kalian. Bagi kalian yang punya masalah dalam sinyal, nanti bisa menyimaknya ya. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, saya close ya.